Ini telur asli apa mainan sih? Kok gemes banget sampai dicubit-cubit nggak pecah? Ayo teman-teman di rumah, siapa nih yang suka banget makan telur ayam? Telur rebus, telur dadar, telur mata sapi, atau telur orak-arik? Saking berderet menu olahannya, kayaknya rela-rela aja nih kalau harus makan setiap hari. Apalagi telurnya fresh from the kandang teman. Widih. Tada, ini dia salah satu peternakan ayam petelur yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Disinilah telur-telur segar dihasilkan tiap harinya. Tiap 27 jam satu ekor ayam bertelur satu butir. Sedangkan populasi ayam petelur di satu kandang ini jumlahnya bisa sampai 26.000 ekor. Nah, tinggal dikalikan aja tuh berapa banyak telur segar yang dihasilkan. Nah, waktunya makan siang nih. Wadah pakan alias hopper ini akan otomatis bergerak mundur dari depan ke belakang sejauh 100 meter. Peternak nggak perlu lagi capek jalan keliling kandang dan menebar pakan ke sana kemari. Cuma dalam waktu 10 menit, wadah pakannya tiba-tiba udah sampai di ujung aja tuh. Terus pakan yang diberikan pun sama rata dan nggak akan tumpah. Lanjut, nggak cuma nutrisinya aja yang dijaga, kebersihan unggas-unggas ini pun nggak kalah penting. Makanya sanitasi dilakukan 1 kali dalam 1 hari, khususnya buat ayam-ayam usia dewasa ini. Cairan yang digunakan ini semacam disinfektan loh teman. Tenang, akan tetap aman. Wah, benar-benar princess treatment banget deh, alias diperlakukan Mbak Tuan Putri. Jelas aja, karena kalau ayamnya happy, proses bertelur pun akan makin cepat. Dan kualitas telur yang dihasilkan pun nggak kaleng-kaleng. Nah, ini dia nih ayam-ayam dewasa yang sudah mulai bertelur. Biasanya di usia 18 minggu dan akan terus bertelur hingga usia 100 minggu. Yes, peternakan ini sudah menggunakan pemungut telur otomatis. Jadi nggak perlu ngambilin telur satu-satu lagi deh. Telur-telur segar akan mengikuti alur konveyor sejauh 80 meter. Dari dalam kandang, keluar area, dan masuk ke ruang sortir. Wuhuu! Unyil lagi ditugaskan mengawal perjalanan telur nih. Memastikan supaya nggak ada telur yang ketinggalan. Siap! Ya, set! Ya. Unyil bantuin ya kak. Oke, ini telurnya bagus nih. Yang itu juga. Ini juga kak. Mantap, angkut semua. Telur dipisahkan berdasarkan bagus dan tidaknya tampilan luarnya. Yang retak dan pecah udah pasti nggak lolos teman. Dari sortir manual, telur-telur segar akan lanjut diproses di konveyor yang panjang ini teman. Pertama, telur dipisahkan berdasarkan warna cangkangnya, coklat gelap dan cenderung putih. Lanjut cuci dan sikat telur untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Nggak tanggung-tanggung, pembersihannya sampai 3 lapis nih. 2 kali sikat basah dan 1 kali disikat kering. Nah, kalau sudah mandi, lanjut deh ke proses sterilisasi pakai radiasi dari sinar ultraviolet supaya bebas dari kuman dan bakteri. Ngeng! Kalau lintasan konveyor yang ada lampunya ini bukan buat foto teman. Cahaya lampu ini bisa untuk menerawang bagian dalam telur. Nah, kalau pas disorot warnanya merah, berarti telur di dalamnya aman dan sehat untuk dikonsumsi. Tapi kalau berwarna hitam artinya busuk. Nah, lampu penerawang ini juga bisa mendeteksi keretakan pada cangkang loh teman. Biasanya terlihat dari serat atau goresan halus ketika terkena cahaya lampu. Lanjut, giliran seleksi ukuran di atas konveyor ini teman.
makin menggelinding ke ujung samping, berarti ukurannya akan makin kecil deh. Hihi. Nah, kalau udah beres dikelompokkan, telur-telur segar akan langsung dikemas. Wih, cangkangnya mulus, glowing, dan ukurannya pun gede-gede. Ih, ini sih telurnya dijamin kualitas jempol. Nah, sekarang Unyil kasih tahu nih ciri-ciri telur ayam yang segar. Selain cangkangnya yang mulus dan gak berbintik, telur segar juga bisa terlihat dari kondisi di dalamnya. Kayak gini teman. Tuh, lihat. Warna kuningnya terang benderang. Bentuknya bulat gembul sempurna dan super gemoy. Terus, jangan lupa bagian putih telurnya. Harus tebal dan kental teman. Kalau kesegarannya sudah terjamin kayak gini, waktunya kita olah deh teman. Wih, unik banget. Ada mesin pemecah telur. Kuning dan putih telurnya langsung terpisah. Ayo tebak, mau diolah jadi apa ya? Tada, jadi mayonaise. Setelah cuci bersih telur, langsung kita pecahkan telurnya di mesin ini. Mesin ini bisa memecahkan 45.000 telur dalam waktu 1 jam saja. Wow, cepat banget. Kuning dan putih telur akan langsung terpisah tuh. Yap, hanya kuning telur saja yang digunakan sebagai bahan pembuatan mayonaise. Berbagai makanan bisa disantap dengan mayonaise. Rasanya pun umami, enak. Nah, selain untuk membuat mayonaise, telur ayam juga wajib ada dalam pembuatan kue. Seperti kue-kue lezat ini. Ada kue lidah kucing, lapis legit, dan bolu gulung. Ketiganya menggunakan bagian telur ayam yang berbeda loh. Kalau kue lidah kucing hanya menggunakan putih telur sebagai campuran adonan untuk menghasilkan tekstur kue lidah kucing yang tipis dan renyah. Nah, kalau lapis legit full menggunakan kuning telur yang campur dengan gula putih, butter, dan susu kental manis. Nggak cuma bikin padat, kuning telur di adonan lapis legit juga membuat tekstur lapis legit jadi lebih lembut. Sedangkan bolu gulung menggunakan telur oranye atau yang lebih dikenal dengan sebutan telur omega. Warna oranye pada telur omega ini bikin warna bolu gulung jadi makin cantik tanpa pewarna tambahan. Selain telur, bahan lain yang digunakan untuk membuat bolu gulung ini diantaranya gula putih, tepung maizena, tepung terigu, susu bubuk, buttercream, dan keju. Pertama, kocok telur oranye dan gula menggunakan mixer selama 15 menit hingga mengembang. Lanjut, masukkan tepung. Kalau sudah tercampur sempurna, tuangkan ke wadah dan tambahkan lelehan butter. Lihat teman, tanpa tambahan pewarna apapun, adonan bolu gulung original ini udah menyala banget. Panggang selama 22 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Resep bolu gulung ini bisa banget deh dicoba buat di rumah kalian. Dijamin anti gagal. Lanjut, oles buttercream secara merata di atas adonan kue sebagai lapisan pertama. Tambahkan keju batang, keju parut, dan keju batang lagi. Walah, alamat pesta keju nih. Gulung dan masukkan ke dalam freezer selama beberapa menit supaya agak mengeras. Terakhir, tambahkan keju parut yang panjang banget dan tempatkan pada bagian atas bolu gulung. Wah, menang banyak nih kalau kejunya setumpuk kayak gini. Oh iya, nggak cuma memberi warna teman, tapi telur oranye pada bolu gulung juga punya nutrisi yang top loh. Bahkan dipercaya memiliki kandungan vitamin dan omega 3 yang 3 kali lipat melebihi kuning telur biasa. Cakep. Aroma yang semriwing, tekstur dan rasa yang enak pol, lembut, serta nutrisi yang beneran no play-play. Segudang manfaat untuk kesehatan tubuh nih, mulai dari kesehatan mata, saraf, jantung, tulang, sendi, dan lainnya. Wah, 10 jempol deh buat bolu gulung dan olahan telur lainnya. Camilan Unyil jadi lebih sehat dan gak sembarangan deh.
Teman paling suka bagian apa nih kalau makan ayam? Paha, dada, sayap, atau malah ceker? Kalau Unyil sih semuanya. Apalagi kalau dikasih bumbu kecap. Enak. Nah, ini dia bahan utamanya. Untuk ayam kecap ada 3 jenis bagian ayam yang dipakai. Ada paha bawah, sayap, dan ceker. Sekali produksi butuh 90 kg tiap bagian. Wih, banyak juga ya. Pertama, potongan daging ayam yang masih beku didiamkan selama 5 jam buat dicairkan. Baru deh dibersihkan dengan cara direndam air. Lalu dibilas lagi dengan air bersih tuh. Khusus untuk bagian ceker ayam, kuku dan bagian telapaknya juga harus dibersihkan dengan cara digunting seperti ini. Sekarang kita lihat proses pemasakannya yuk. Satu persatu potongan daging ayam dimasukkan ke dalam panci bernama pot sandwich ini. Pemanasannya tidak menggunakan api loh, melainkan menggunakan tekanan uap panas. Sehingga lebih cepat panas dan suhu panas untuk memasaknya jadi lebih stabil. Baru deh potongan daging ayam dicampur sama bumbu kecap. Ada kecap manis dan juga kecap asin. Wih, pasti rasanya gurih deh. Sama ada tambahan bumbu rempah lainnya. Kalau dicium nih, aroma khas dari bunga lawang atau pekaknya kerasa banget. Proses pemasakan gak perlu lama, cukup 10-20 menit. Dan potongan daging ayam yang sudah matang tinggal dibawa pakai keranjang stainless ke proses penirisan. Di dalam ruang penirisan ini, potongan ayam kecap juga akan didinginkan kurang lebih selama 15 menit. Wih, warna coklat dari kecapnya sudah kelihatan kan tuh. Ini masih belum selesai ya. Ada satu proses lagi, yaitu perendaman selama 20 menit dengan larutan karamel yang ditambah dengan bumbu penyedap dari bahan rempah. Tujuannya biar bumbunya lebih meresap dan rasanya lebih kuat pastinya. Sip deh, setelah selesai direndam, sekarang potongan ayam kecapnya sudah siap dikemas nih. Satu persatu potongan ayam kecap dimasukkan ke kemasan berbahan aluminium foil. Untuk bagian paha, satu kemasan berisikan 1 potong. Kalau ceker dan bagian sayap, satu kemasan berisikan 2 potong. Lanjut, satu persatu kemasan dibawa ke proses vacuum sealer. Yap, proses vacuum sealer seperti ini bikin kemasan di dalamnya hampa udara, supaya bisa menghentikan perkembangan mikroorganisme yang bakalan merusak produk. Ini dia tahap terakhir. Ada proses sterilisasi ayam kecap menggunakan mesin retort. Sekali proses sterilisasi bisa menampung 1.200 bungkus kemasan sekali jalan selama 30 menit. Setelah disterilisasi, satu persatu kemasan ayam kecap akan dicuci dengan mesin seperti ini. Gak lupa juga keringkan pakai mesin blower sambil berjalan di ban berjalan. Sip deh, ayam kecap kemasannya sudah jadi nih. Saatnya kita cobain. Come on! Mengkonsumsi daging ayam juga punya banyak manfaat buat kesehatan loh. Kaya akan protein yang baik untuk otot, rendah kolesterol, dan adanya kandungan asam amino yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Mantap! Ayo merapat-merapat, memanggil para pecinta daging sejati, khususnya warga Jakarta yang tinggal di daerah selatan. Coba ini brisket asap yang ada di sini, rasanya juara. Proses pengasapannya pun gak main-main teman, hingga 15 jam. Alamak, yang bener aja. Ini dia daging brisketnya. Gembul-gembul banget ya. Satu potong kayak gini beratnya bisa mencapai 6 atau 7 kg. Ini sih bisa jadi hidangan satu RT nih. Pertama-tama lumuri daging dengan campuran saus mustard dan madu. Lanjut taburkan rempah dan bumbu marinasi di atasnya. Lalu ratakan ke seluruh bagiannya sambil ditekan atau diurut tipis-tipis ya, biar dagingnya nggak capek. Maksudnya biar semua bumbunya meresap sempurna.
Next, geser ke proses intinya teman, yaitu pengasapan. Alat yang digunakan adalah smoker offset ini. Tempat pengasapan dan tungku sengaja ditempatkan di posisi yang berbeda karena dirancang untuk memasak dengan api kecil. Tuh, lihat aja masaknya sampai menggunakan kayu kayak gini. Biasanya kayu yang dipilih adalah kayu rambutan, kayu nangka, atau kayu dari pohon apel. Pokoknya jenis kayu yang gak cepat habis kalau terbakar deh. Masak menggunakan smoker offset ini memang super tricky teman. Kita harus mengatur sendiri panas yang dibutuhkan. Baiknya suhu panas dijaga di kisaran 100 hingga 140 derajat Celcius. Unyil mau bantu chefnya ah. Nih, Unyil udah bawa kayu untuk membakar. 1, 2, 3. Mantap. Geser-geser dikit biar apinya menyebar nih. Lalalala. Sebentar lagi dagingnya matang deh. Yes. Hah, waduh, hantu. Enggak deng, ternyata beneran muka Unyil. Tapi cuma agak matang dikit nih, cemong, kena gosong-gosong. Supaya rasa dagingnya enak dan juicy, jangan lupa semprotkan cuka apel tiap 1 jam sekali teman. Cara ini ampuh untuk menjaga kelembapan sehingga daging gak cepat kering saat proses pengasapan. Oh iya, satu lagi nih, bungkus daging menggunakan aluminium foil. Proses ini baru bisa dilakukan setelah 10 jam pengasapan. Aluminium foil mencegah daging menjadi kering, plus menampung lemak-lemak daging yang terbakar biar rasa dagingnya jadi makin gurih. Mantap! Dan ini dia brisket asap yang sudah matang. Selanjutnya, daging harus didiamkan selama 12 jam di suhu ruang. Tujuannya untuk menurunkan temperatur dan gak menjaganya supaya gak hancur ketika dipotong. Tuh lihat betapa gemoynya brisket asap ini sampai bisa goyang-goyang gitu. Artinya brisket asapnya sukses. Yeay! Brisket asap yang sudah jadi bisa disajikan bareng jagung panggang, sayap ayam goreng, iga bakar, dan taco. Makin mantap lagi kalau dicocol pakai saus-saus ini teman. Ada barbeque, jamur, dan garlic mayo. Nah, gimana pesta daging hari ini? Udah pada puas belum? Aduh, sayang banget. Susunya dibuang-buang begitu. Peristiwa ini terjadi Sabtu lalu teman, sebagai aksi protes para peternak sapi perah di Boyolali. Karena susu hasil produksi sapi ternaknya tidak semuanya diterima oleh industri susu. Susu memang produk pangan yang tidak tahan lama. Medianya yang cair membuat bakteri bisa dengan cepat berkembang di dalamnya. Makanya berbagai cara dilakukan untuk membuat susu segar lebih awet. Salah satunya inovasi yang dilakukan Mas Hadi Apriliawan di Banyuwangi, Jawa Timur. Dia membuat susu listrik alias Sulis. Iya, kalian gak salah dengar kok. Susu listrik ini malah bisa mengawetkan susu tanpa mengurangi kandungan nutrisi di dalamnya loh. Wah, kok bisa? Yuk kita kulik mesin susu listriknya. Ini dia perangkat mesin susu listriknya teman. Dibuat dari bahan stainless steel yang aman buat makanan dan minuman. Tinggal masukkan susu segarnya ke dalam alat susu listrik ini. Satu tabung bisa menampung 100 liter susu. Dan ini dia kejut listriknya. Susu akan diberi kejut listrik lewat penghantar stainless steel selama 5 menit. Satu letupan listriknya bisa mencapai 50.000 volt. Prinsip kerjanya sederhana. Setiap letupan listrik akan membunuh bakteri dalam susu tanpa merusak kandungan protein pada susu. Dengan alat susu listrik ini, daya tahan susu jadi lebih lama 6 bulan dibandingkan susu biasa. Oh iya, mesin susu listrik ini sudah digunakan oleh beberapa peternak di Banyuwangi, Malang, Bandung, dan Bogor.
Bahkan pernah juga dipesan sampai negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina loh. Andai saja setiap peternak sapi perah di Indonesia punya mesin susu listrik ini ya. Susu segar akan jauh lebih awet. Tidak ada lagi kasus susu segar dijual dengan harga murah. Tapi tetap dong, jangan sampai deh lebih pilih susu impor dibanding susu lokal. Kan kasihan nasib para peternak kita. Nah, kalau olahan susu yang paling suka sih keju. Apalagi kalau kejunya warna-warni dan panjang begini. Ini sebenarnya tuh roti panggang yang berisi keju mozzarella warna-warni. Cemilan mengenyangkan ini awalnya ngetop di Jepang teman, sebagai bagian tren Harajuku. Langsung deh booming ke seluruh dunia karena memang warnanya cantik-cantik. Jadilah Rainbow Cheese Toast ini trending sampai ke Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Indonesia teman. Padahal bahan baku pembuatannya tuh sederhana loh. Cuma roti tawar dan potongan keju mozzarella yang diselipkan ke dalam roti. Lanjut, masukkan si roti isi mozzarella ke dalam oven sekitar 15 menitan. Baru abis itu panggang roti dengan olesan mentega di atasnya. Wih, pantes aja tekstur rotinya crunchy dan keju mozzarellanya meleleh sempurna. Yummy. Pada penasaran gak sih kenapa si moza itu bisa mulur begitu? Ternyata banyak fakta uniknya nih teman. Pertama, keju yang terbuat dari susu punya kandungan kasein yang tinggi. Fungsinya sebagai protein pengikat molekul keju. Nah, kalau keju dipanaskan di suhu 32 derajat Celcius ke atas, ikatan protein kasein akan mulai terputus. Jadinya si keju berubah menjadi cairan yang kental dan melar. Terus keju moza tuh punya kandungan air cukup tinggi teman. Jadi ikatan proteinnya longgar. Alhasil keju moza jadi lebih mudah meleleh kalau dipanaskan. Nah, penampakan lelehan si moza ini juga bisa bikin kita tahu usia kejunya teman. Keju yang masih baru dan segar biasanya akan berserabut seperti benang ketika dilelehkan. Nah, kalau kejunya sudah tua, baru deh lelehannya solid dan yummy banget. Ini nih rasa terbaiknya teman. Kejunya udah hatam. Lanjut, kita ke masalah warna-warninya. Si keju pelangi ini bisa diproduksi dengan dua cara. Menggunakan pewarna makanan yang aman atau pakai pewarna alami seperti yang dibuat di Singapura dan Malaysia. Warna kuningnya pakai ekstrak ubi jalar, biru dari bunga telang, hijau dari pandan, oranye dari wortel. Nah, yang ungu kemerahan pakai bunga rosella. Cakep kan? Rainbow Cheese Toast-nya sudah jadi nih teman. Ternyata si Rainbow punya banyak teman tuh. Ada keju original, cookies, matcha, dan yang hitam ini namanya charcoal. Siap kita geber kejunya. 1, 2, 3. Wuhuu! Wah, seru banget. Nah, satu syarat biar si kejunya mulur panjang begini adalah segera menyantap saat si roti masih panas. Kalau udah dingin, kejunya melarnya malu-malu teman. Buat menikmati olahan daging sapi, nggak melulu harus ribet buat masak sendiri ya. Ada kok camilan asik kayak dendeng gini. Dendeng sapi yang satu ini beda loh. Selain sudah siap santap, teksturnya juga lebih crispy kayak keripik.
Ini dia bahan utamanya. Potongan daging sapi bagian khas dalam segar yang sedikit lemak dan sudah diiris-iris tipis. Dalam satu panci aluminium ini berisi 5 kg irisan daging sapi yang bakalan dicelupin ke dalam bumbu rempah satu persatu secara merata. Habis itu tinggal bawa deh ke lemari es buat dibekukan. Proses pembekuan daging setelah diberi bumbu ini dilakukan selama sehari semalam. Teknik inilah yang bikin hasil dendeng nantinya lebih crispy. Wah, sudah beku nih. Langsung saja deh kita bawa untuk proses pemasakan pakai mesin vakum frying ini. Berbeda dengan teknik menggoreng biasa, proses penggorengan yang dilakukan dengan mesin vakum ini menggunakan suhu dan tekanan udara yang rendah. Lemak yang terserap dari minyak saat proses penggorengan pun jadi lebih sedikit. Penggorengan juga menggunakan minyak goreng kelapa yang sehat karena warnanya lebih jernih dan lebih encer ketimbang minyak goreng sawit. Minyak goreng kelapa gak menempel pada hasil gorengan. Hasil gorengannya jadi lebih renyah dan gurih. Biar makin nikmat, ada tambahan serundeng dari parutan kelapa yang digoreng. Dendeng memang sudah lama dikenal sebagai salah satu olahan yang bisa bikin daging awet disimpan lebih lama. Teksturnya yang renyah jadi mirip keripik kayak gini. Selain jadi pelengkap makanan pokok, juga bisa dimakan langsung sebagai camilan. Pas banget deh buat menjadi pilihan favorit menemani waktu santai Sobat Unyil di rumah kan?